Jangan bilang 20, tambah 30 biar agak keren sedikit. 35 lah. Siap ya, Om? Ya. Oke. Ya, halo pemirsa Goes ID, kembali lagi bersama saya Hadis dalam program Ngobrol Everywhere di Goes ID. Ini memang goyang gitu, goyang. Kali ini kami berkumpul nih dengan kawan-kawan goeser atau yang punya hobi bersepeda. Mereka ini tergabung di Bidza Cycling Community. Dan berbicara tentang olahraga bersepeda atau goes, ya kita tidak akan pernah lepas kalau di Batam ini harus ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan dari Bidza CC, katanya disingkat gitu ya? Jangan BCC? Jangan. Begitu, oke, baik. Pemirsa Goes ID, kita akan langsung ke Pak Toto. Pak Budi. Maaf, Pak Budi ya, Pak Budi dulu. Baik Pak Budi, kita ngobrol-ngobrol setelah tadi capek ya? Berapa kilo tadi Pak? Tadi kita mulai start dari Batam Center, persisnya di KBC, itu sampai Nuvasa sekitar 20 kiloan. 20 kiloan ya? 20 kiloan. Ini memang rutin ya? Setiap minggu atau kalau ada waktu aja kegiatan ini? Kalau kegiatan BCC sendiri atau BIPSA sendiri itu hampir setiap minggu kita ada kegiatan. Tapi mungkin Om, kalau di komunitas sepeda itu biasanya manggilnya Om. Okay. Bukan Bang, bukan Pak, tapi Om. Om aja ya? Yang cowok. Kalau yang cewek, Ente. Ente. Jadi Tante ya? biar lebih akrab, karena ini komunitas sepeda, kita Om dan Te. Baik. Kira-kira. BIPSA ini sudah dari sebelum BIPSA ini kan setelah BP Batam. Sebelumnya masih Otorita Batam, ini kumpulan dari pegawai BP Otorita Batam yang punya hobi bersepeda. Tahun 70, kemudian tahun 80, senior-senior kita itu dimulai dari situ. Jadi dari hobi masing-masing, kemudian karena waktu itu masih sedikit, jalan di Batam juga masih belum bagus. Akhirnya kedepannya lama-kelamaan dibuatlah komunitas sepeda di lingkungan Otorita Batam. Jadi berangkatnya dari sama-sama hobi bersepeda aja gitu ya? Hobi bersepeda dan senior-senior kita dulu mungkin kalau yang Obama, orang Batam lama, mungkin tahu ya? Kayak Pak Prianto, Pak Fitra, Pak Boy, itu senior-senior kita dulu. Jadi namanya dulu belum ada Belum di ada. sini. Baru kumpulan orang-orang yang hobi sepeda lah di Batam. Zamannya Otorita keluarga dulu. besar Otorita ya. Terus seiring perkembangan sudah mulai banyak yang hobi sepeda. Terus teman-teman yang baru-baru juga jalannya udah baru, udah bagus. Kemudian makin banyak. Nah, karena di BP Batam sendiri itu juga banyak unit-unit. Jadi ada pelabuhan, bandara. Nah, masing-masing itu punya komunitas sendiri. Akhirnya dari kita punya komunitas aktivitas bersepeda sendiri. Per unit. Jadi pelabuhan punya sendiri. Oh gitu. Bandara punya sendiri, Ditpam punya sendiri. Akhirnya kita coba untuk kumpulkan semua menjadi satu, menjadi BIPSA Cycling Community. Jadi satu bendera BIPSA Cycling Community. Ya, Community. Itu awal ceritanya. Berarti hitung-hitung udah berapa puluh tahun tuh? Belasan tahun ya. Belasan ya? Kalau BIPSA-nya sendiri itu sudah dari 2007. 2007. Berarti 13 tahunan lah ya? 13 dari segi aktivitasnya ya? Nah, baru dibentuk secara organisasi, anggaplah organisasi resmi itu kurang lebih di 2007 itu. Di 2007 ya, kan langsung ya? Sudah ada. Zamannya Otorita juga sudah ada, tapi masih terpecah. Sampai sekarang jumlah anggota yang anggaplah kalau dianggap resmi, terdaftar resmi di BCC. Ya, kalau resminya di BCC sendiri itu sekitar 150-an. Tapi di luar itu yang belum terdaftar di kita yang masih ini hampir 200-an, 300-an ada.
Itu. Iya. Dan itu masih skupnya khusus keluarga besar karyawan BP atau otorita waktu itu, atau memang sudah mulai terbuka untuk siapapun lah warga Batang? Awalnya itu masih pegawai. Kemudian dengan perkembangan ini hobi sepedanya makin marak, trennya juga makin bagus. Akhirnya termasuklah keluarga dan mantan. Jadi mantan pegawai itu ada IPOP kita. IPOP tuh Ikatan Pensiunan Otorita Batam ya. Itu juga ikut serta di situ. Di beberapa event juga mereka bergabung, termasuk keluarga pegawai juga. Dan pihak luar pun sebenarnya terbuka juga ya. Terbuka. Boleh yang mau ikut serta gabung di BIBSA Cycling Community ini ya. Nah, Oke, Pak Budi, sebelum kita lanjut ke kegiatan atau yang lainnya, nanti kita lihat sebentar. Setelah pesan begitu kita akan lanjutkan. Siap. Baik. Pemirsa, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini terkait masalah aktivitas daripada bisnis itu sendiri. Oke, cara yang diadakan. Baik, pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang Goyang gitu, goyang. Baik pemirsa ID, kembali lagi bersama kami dalam Ngobrol Everywhere, dan tetap bersama kawan-kawan dari BIBSA Cycling Community. Dan setelah tadi kita perkenalan awal tentang apa itu BCC, sekarang kita akan tahu atau kita akan mengetahui apa sih kegiatannya aja. Dan di sini ada Om Toto. Karena tadi aturan yang harus disampaikan itu untuk di komunitas sepeda harus dipanggilnya Om atau Anti. Ente ya, untuk panggilan lebih mengakrabkan. Gimana Om Toto tentang kegiatan bisnis itu sendiri? Tadi udah dihitung kurang lebih 13 tahun ya. Nah, apa aja kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan bisnis ini? Oke Om, terima kasih. Yang pertama adalah kami tetap mengucapkan terima kasih kepada Pak Priyanto, salah satu pembina BIBSA Cycling Community, yang pada saat itu beliau merupakan Deputi Administrasi Umum dan memang pencinta goes, dan sekarang beliau memang sudah pensiun namun tetap memberikan masukan kepada kami. Nah, sedikit menambahkan kegiatan dari BIBSA Cycling Community di awal 2013 kita melakukan tur ke Bali. Di awal 2013 kita tur ke Bali bersama rombongan BCC, bersama gabung dengan Goes 6, salah satu klub goeser yang ada di Jakarta. Nah, kita bergabung dengan beliau. Event apa itu? Event Gober bersama. Goes bersama. Di Bali. Nah, setelah itu 2014 kita masuk ke Johor Baru, dari Johor ke Singapura, tapi itu khusus BCC. Nah, pada saat itu hanya khusus komunitas BIBSA Cycling Community. Nah, setelah itu juga kita melakukan tur ke Tanjung Batu, sekalian kegiatan baksos, bakti sosial. Pada saat itu kita memberikan sedikit sumbangan sembako kepada pesantren Almanan yang ada di Teluk Radang. Setelah ada pemberian baksos itu sendiri, kita baru melakukan kegiatan goes sepanjang sekitar 50 km dari Tanjung Batu ke Sawang, kembali lagi ke Tanjung Batu. Nah, setelah itu kita ada kegiatan goes ke Tour de Minangkabau. Tour de Minangkabau itu BCC juga melakukan goes itu. Nah, selanjutnya kita ada itu yang kegiatan tur itu memang tidak ada kaitan dengan event-event yang lain, hanya memang kemauan daripada BCC sendiri melakukan kegiatan tur itu. Benar, dari kemauan dari teman-teman anggota BCC dan pengurus untuk melakukan tur keluar selain ada kegiatan yang ada di Batam sendiri atau seputaran Kepri lah. Jadi kita ada tur di luar. Nah, setelah kembali dari tur Minangkabau, kita mengadakan tur dalam Batam. Kita memberikan bantuan sosial juga kepada salah satu pesantren yang ada di Teluk Mata Ikan. Itu di Nongkrong sini ya. Menjelang puasa kita memberikan bantuan kepada pesantren yang ada di Teluk Mata Ikan, sekalian goes bareng juga. Nah, kegiatan-kegiatan ini dari BCC selain kegiatan olahraga, sepeda untuk kesehatan, juga kegiatan untuk bakti sosial. Nah, kegiatan yang cukup besar yang kami lakukan pada saat
2018 adalah penanaman pohon 1.300 pohon dari prakarsanya dari Bibda Cycling Community. Kami semua yang ada di sini membentuk satu tim untuk menanam 1.300 pohon di Dam Duryangkang. Oh, Dam Duryangkang. Ya. Untuk menjaga kelestarian air yang ada di sana. Air baku di sana. Ya, kami bekerja sama dengan dari waktu itu air limbah kalau nggak salah ya Pak Binsar ya. Air limbah, kebetulan beliau direkturnya dengan Pak Binsar ya. Nah, kegiatan itu alhamdulillah didukung dengan semua klub sepeda yang ada di Batam. Yang di Batam ikutan. Ya, kurang lebih kalau nggak salah itu hampir berapa ya? Hampir 5.000 atau berapa lah. Hampir 5 sampai 7.000 peserta yang melakukan kegiatan itu. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang dilakukan oleh Bibda Cycling Community yang tadi saya bilang selain untuk kesehatan juga kami peduli terhadap lingkungan. Nah, pada saat ini kegiatan-kegiatan ini juga terus berjalan. Selain kegiatan-kegiatan yang ada di dalam, juga kami rencana akan melakukan tur The Minangkabau yang kedua. Kapan rencana itu? Rencana ini setelah COVID selesai. Setelah COVID selesai ya? COVID selesai kami lakukan itu. Oke. Nah, sebelumnya juga kemarin 2 minggu yang lalu kami melakukan Tour de Bintan. Tour de Bintan yang ketiga. Tour de Bintan 2 minggu yang lalu ya? Ya, 2 minggu yang lalu itu yang ketiga. Jadi Tour de Bintan kemarin kita mulai dari Uban, Uban ke Tanjung Pinang. Kita goes kurang lebih 70 km. 70 km. 70 km. Alhamdulillah betisnya pada gede semua. Ini otomatis tuh. Pesertanya 40 lebih. 40.000. 40. Orang kerja semua ya kan? Siap. Nah, orang kerja semua artinya kan memang keluarga besar dari pekerja di BP Batam ataupun otorita Batam. Gimana cara memanage kawan-kawan ini supaya punya waktu yang sama sehingga bisa melakukan kegiatan bersama? Ya. Alhamdulillah itu kami lakukan komunikasinya berdasarkan WA grup. Kami punya WA grup Bibda Cycling Community. Kami menyampaikan bahwasanya ada kegiatan akan ada tour atau kegiatan goes bareng di Batam atau di Kepri sendiri. Kita melihat dari teman-teman ini gimana gitu. Oh, yang siap, yang bersedia, nggak bentrok dengan pekerjaan, ya, tidak mengganggu jam pekerjaannya itu sendiri. Nah, ini pun kami lakukan pada saat di tanggal merah. Oh iya. Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Memang waktunya memang lagi nggak kerja gitu kan. Ya, kegiatan kami dan tugas kami selaku pegawai BP tetap kami laksanakan. Tapi Sabtu dan Minggu jika tidak ada kegiatan kami ngumpul bareng untuk voice bareng. Oke. Sebetulnya setelah membentuk terus melakukan aktivitas seperti yang tadi Om Toto sampaikan ya, tidak melulu di mencari kesehatan lah dengan aktivitas itu juga sosial. Untuk menggerakkan organisasi aktivitas ini sumber daya apa yang manage oleh kawan-kawan pengurus, baik itu dana segala macam, waktunya itu. Dananya kira-kira dari mana? Dari kawan-kawan sendiri atau gimana? Dari teman-teman ini. Tek-tekan ya bahasa sekarang nggak tahu. Tek-tekan ya. Kumpulan udunan gitu. Udunan. Swadaya gitu. Dari teman-teman. Kita kumpulkan, kita ajak rapat, bahwasanya kita mau rencana kegiatan ini bagaimana dengan sumber dananya sendiri. Teman-teman bersedia, ya udah kita laksanakan. Contohnya Bintan kemarin kan? Ya. Selama masa pandemi COVID ini, berarti aktivitas terhenti ya waktu itu? Aktivitas tetap jalan kami di Bibda Cycling Community, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, justru juga kami menghimbau bagi teman-teman, mohon maaf bagi teman-teman yang baru mulai naik sepeda, memang di jalan kami lihat nggak pakai helm, nggak pakai masker dan sebagainya. Nah, itu merupakan protokol kesehatan dan protokol untuk safety-nya dia sendiri gitu loh. Jadi kami juga menghimbau bagi teman-teman goeser. Karena pandemi COVID sekarang ini kan banyak nih timbul pogeser yang baru nih. Betul. Tapi belum mengerti bagaimana sih sebagai pogeser yang baik atau pogeser yang safety riding buat dirinya sendiri gitu loh. Jadi kami dari Bibda Cycling Community juga menghimbau bagi teman-teman yang di luar sono untuk safety ridingnya diperhatikan, terutama untuk helm itu sendiri. Terutama helm ya. Karena itu di jalan raya. Iya, jalan raya. Kalau sekarang protokol kesehatan ya masker dan segala macam yang menjadi protokol kesehatan. Oke. Baik pemirsa Goes ID, sebelum kita lanjutkan lagi dengan obrolan-obrolan yang lain, kita akan rehat dulu setelah pesan-pesan berikut ini.
Baik pemirsa Goes ID, kita kembali lagi bersama kawan-kawan dari BCC dalam ngobrol Everywhere Goes ID, dan kita akan beralih ke Om Binsar selaku pengurus juga di BCC. Oh, di atas pengurus, salah. Oke Om Binsar, ada yang mau disampaikan Om Binsar dengan kegiatan BCC ini? Om selaku pembina bagaimana melihat aktivitas daripada BCC ini, Om? Baik, terima kasih. Jadi saya sendiri mungkin belum 2 tahun. Jadi belum 2 ya. tahun. Masih baru. Jadi surprise ya terhadap BCC dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan selama ini. Nampaknya memang sangat-sangat positif. Selain kegiatan BCC yang sifatnya intern maupun ekstern, kita punya kegiatan di Barelang untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata lah. Ya, di Batam, di Rempang, dan itu nampaknya kita bisa mengkoordinir dengan cukup baik. Seperti yang dikatakan Pak Toto tadi, pada tahun 2015 ya, kita pernah melaksanakan satu kegiatan yang cukup besar, di mana di situ kita mengadakan kegiatan coaching klinik bagaimana bersepeda. Dan tetap menjaga ritme supaya tetap sehat ya. Dan kemudian kegiatan-kegiatan BCC yang sifatnya tour keluar Batam. Nah, mungkin dalam tour ini sendiri ya memang kita membawa misi untuk memperkenalkan nama Batam. Nama Batam, betul, ya. Betul. Karena kita sebagai duta-duta juga, ya, kita mengunjungi apakah itu pemerintahan ataupun itu instansi atau klub di sana yang kira-kira bisa urun rembuk lah untuk pengembangan Batam ke depannya. Mungkin kegiatan lainnya yang cukup surprise kita itu Bike to Walk. Itu setiap hari Rabu ya, Rabu dan Jumat. Oh, itu diagendakan memang secara rutin bekerja menggunakan sepeda. Iya. Berangkat dan pulang atau gimana? Ya, berangkat dan pulang. Berangkat dan pulang. Ya, itu sekitar minimal 15 orang. 15 orang sudah melakukan itu. Dipimpin mulai juga kapan tuh, Pak? Deputi kita. Om. Sorry, maaf nih, bukan Om. Misalkan Om. Itu mungkin sudah kita mulai setiap minggu, mungkin selama Covid ini ya. Ya. Sebelum Covid juga. Sebelum COVID sudah melakukan. Ya, Jumat sudah rutin dan ya. Jadi kita laksanakan mulai dari jam 6 pagi. Biasanya itu menempuh jarak antara 20 sampai 25 kilo. 25 kilo sebelum ke kantor, baru finishnya ke kantor. Jam 4 sorenya atau jam 5 sorenya kembali lagi. Ya, pulang jam kerja deh ya, pulang jam kerja, kembali lagi ke rumah masing-masing, tapi melakukan tour dulu. Gitu, enggak. Ya, itu mungkin langsung ya. Langsung. Gitu. Itu memang salah satu kebijakan dari kantor sendiri atau memang inisiasi dari kawan-kawan BCC untuk melakukan itu, untuk back to work itu? Ya, sebenarnya inisiasi dari teman-teman ya, untuk memberikan satu acara yang bisa membina kebersamaan ya, gitu. Terus Om Binsar, melihat perkembangan ke depannya, kira-kira apa sih yang diharapkan oleh BCC sendiri terkait dengan kegiatan aktivitas ini? Selain tadi, ya mungkin juga BCC bisa jadikan sebagai duta ya, dutanya baik itu BP maupun Batam secara umum terkait kondisi Batam. Yang lainnya kira-kira ke depannya mau gimana? Jadi kegiatan kita ke depannya ini mungkin Batam itu kan mempunyai daya dukung yang terbatas ya. Kita memiliki hutan maupun catchment area yang berada di tengah pulau. Di situ pariwisatanya, di situ industrinya yang menghasilkan limbah. Di situ juga masyarakatnya. Masyarakatnya itu ada sekitar hampir 1,4 juta.
betul. Padahal pulau kita ini pulau kecil. Pulau kecil. Nah, jadi mungkin kita sinergikan BCC ini, Bipsa Cycling Club ini bisa mendukung satu pembangunan yang berkelanjutan, yang berwawasan lingkungan. Seperti contohnya pada 20 Mei yang lalu kita mengkoordinir juga bersama-sama stakeholder seluruh Batam. Itu hampir 7.000 goeser ya. Goeser. 20 Mei tahun 2020 20 km. Nah itu juga kita mungkin yang itu ya, mungkin sejak event besar itu ya, sejak event itu namanya bersepeda di Batam ini sudah mulai ini ya, tumbuh ya, jadi tren. Mulai tren. Sabtu Minggu kita lihat di semua tempat, apakah itu di Nongsa, di Semumpang, itu tren untuk bersepeda, berolahraga santai menjadi satu pilihan lah ya. Malah mungkin dari sisi waktu pun saya melihat itu tidak ada batasan waktu untuk melakukan ini ya, bersepeda ya. Karena malam juga ada ya Om Bizar ya. Iya. Itu NR itu mungkin menjadi salah satu hal yang baru ya. Itu ada beberapa destinasi yang menjadi tempat kumpulan dari goeser-goeser. Itu di Harbor Bay ya. Itu berkumpul malam, hampir setiap malam, cukup ramai di sana. Itu kalau memang dilihat dari sisi kesehatan atau apa, kira-kira ada pengaruhnya kalau malam-malam seperti bersepeda gitu? Kalau kawan-kawan melihat lah, kalau kawan tuh goeser, gimana? Ada yang mau komen? Sebenarnya nggak ada pengaruh ya. Mungkin lebih ke arah mengatur waktu ya. Mengatur waktu ya. Mungkin siang atau paginya mungkin nggak bisa. Ya sudah kita malam aja. Mungkin begitu ya. Kemudian lalu lintas juga cukup padat. Ya. Tentunya itu merupakan satu alternatif. Satu alternatif. Artinya sih setiap waktu pun boleh lah. Agustus tidak ada ketentuan harus pagi-pagi bersepeda segala macam ya. Ya Om ya. Bisa ditambahkan terkait jalur sepeda. Nah itu kira-kira itu ya mungkin kita dari BCC ya juga soalnya kan belum mulai banyak nih ya. Yang punya hobi bersepeda itu kita mungkin ada masukan lah, makin banyak. Ada masukan lah mungkin untuk pemerintah Kota Batam ataupun siapa lah yang bisa menyediakan fasilitas itu. Usulkan mungkin ya kepada pimpinan Kepala BB Batam yang kebetulan yang notabene yang memang sebagai wali kota juga Pak Rudi. Ya, kedepannya perlu kita buat khusus ya, seperti di kota-kota lain. Ya. Sehingga ini faktor keamanan, faktor partisipasi masyarakat kita bisa lebih diarahkan ke depannya. Betul. Ya. Soalnya kalau lihat dari perkembangan yang hobinya, yang ini ya udah meningkat kan. Itulah makanya ada yang pagi, ada yang sore, ada yang malah sampai malam gitu. Artinya sangat memungkinkan disiapkan jalan khusus untuk pengguna sepeda. Baik pemirsa Goes ID, kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Cara yang diadakan baik pemirsa. Jadi nanti Indonesia ini berapa ideologi? 2 tahun ini memang goyang gitu, goyang. Baik pemirsa Goes ID, kita kembali lagi bersama saya dalam Ngobrol Everywhere dengan kawan-kawan dari Bipsa Cycling Community. Bravo. Yes. Oke, Om Toto. Kita lanjutkan dengan ini. Mungkin udah sampai ribuan ya. Kawan-kawan tuh goeser ya. Kita panggilnya goeser ya. Goeser di Batam ini. Pertanyaannya mungkin apakah ada komunikasi dengan kawan-kawan yang lain di Bipsa, dari Bipsa sendiri, terus bagaimana keinginan para goeser Batam ini terkait untuk Batam sendiri, terus apapun lah fasilitas jalan tadi yang Om Bizar sampaikan ataupun yang lainnya mungkin bisa disampaikan. Oke, terima kasih Om. Memang cukup banyak goeser yang ada di Batam dan klub sepedanya cukup banyak. Itu kita sering duduk bareng untuk membicarakan apa sih yang bisa dilakukan teman-teman goeser terhadap Batam ini sendiri. Baik menjaga lingkungan, baik juga sosialnya dan segala macam. Memang salah satu yang
kami punya rencana adalah Dam Duri Angkang itu sendiri memang sudah jadi treknya off-road, dan itu akan menjadikan kami akan membuat satu wisata di situ, tapi tergantung nanti persetujuan pimpinan. Nah, itu perencanaannya sendiri juga sudah ada, sudah kita lakukan, layoutnya juga sudah ada, dan perhitungan segala macam. Jadi selain kita menjaga dam itu sendiri dengan penanaman pohon, juga ada wisatanya di situ. Dengan adanya wisata di situ, sedikit banyak menarik dari teman-teman yang dari luar. Contohnya seperti trek downhill yang ada di Sekupang, itu Dangas itu teman-teman dari Singapura, teman-teman dari Malaysia, bahkan dari luar dari itu sering ke. Oh, sudah mulai masuk. Setiap minggu ada. Setiap minggu ada. Artinya memang itu ada nilai ya, nilai tambah buat wisata kita juga ya. Ya, selain nilai tambah wisata juga kan multiplier efeknya juga ada. Betul. Mereka juga sarapan di mana-mana, juga nginap di sini dan segala macam. Jadi sangat ini dikerjakan semua sama teman-teman Goeser. Salah satunya tadi juga Dam Duri Angkang yang akan kita kembangkan untuk itu, tapi kita mohon perjuangan nanti kepada pimpinan apabila dikembangkan apa tidak. Nah, terkait tadi memang menjaga keselamatan seperti ada di luar negeri, Jakarta sendiri juga sekarang sudah ada, itu trek sendiri untuk sepeda. Nah, kita pernah diundang sama Kepala Dinas Perhubungan Pemerintahan Kota Batam, bersama perwakilan, waktu itu saya dari Bibda Cycling Community, ada beberapa klub sepeda yang lainnya. Pembahasan itu sudah kita lakukan. Oh gitu, ada ya? Pernah dibangun komunikasi itu? Pernah, bahkan kami diundang secara khusus oleh Dinas Perhubungan terkait dengan minta masukan ya. Jalur khusus buat teman-teman sepeda gitu yang ada berjalan di jalan raya. Nah, itu juga sempat dibahas, bahkan kalau nggak salah saya itu sudah ada DED-nya sendiri untuk pengembangan itu sendiri. Namun sampai dengan detik ini, sampai dengan saat ini mungkin terkait juga dengan kondisi COVID, kondisi COVID sekarang itu betul. Jadi agak tertunda. Tapi yang jelas itu wacana mungkin udah masuk ke rencana, sudah ada ya. Sudah. Dari pemerintahan kota sudah mendelegasikan ke Dinas Perhubungan untuk mengundang kami klub sepeda untuk membahas hal itu. Karena untuk menjaga keselamatan juga buat teman-teman yang Goeser yang ada di kota. Oke, di sesi terakhir mungkin ada closing statement yang disampaikan. Mungkin ada himbauan baik itu untuk para Goeser di Kota Batam sendiri ataupun kepada seluruh warga Kota Batam ataupun seluruh pemirsa di Goes ID. Siapa nih? Om Binsar atau Om Toto atau siapa? Atau satu-satu pun boleh. Silakan statement. Dari saya ke kiri ya. Dari sini dulu lah. Dari sini dulu. Oke. Pak, ada yang sampaikan? Om? Om Mardi. Om Mardi. Gimana Om Mardi? Mungkin ada yang sampaikan Om Mardi. Orang kayak di Batam ini. Orang kayak di Batam. Iya. Jadi mungkin saya hanya pengen menambahkan dari teman-teman yang sudah ada tadi. Kaitannya sebenarnya jalur sepeda yang lebih mendesak ini ya. Jadi saya kebetulan kemarin tuh salah satu narasumber di acara Ruby. Ruby itu Ruang Urban Indonesia. Membahas tentang jalur sepeda untuk Batam. Nah, jalur-jalur itu memang kita tekankan karena animo atau antusias masyarakat bersepeda makin banyak, betul. Nah, kita usulkan terutama jalur-jalur utama yang menghubungkan dari misalnya Batu Ampar, Sekupang atau Batu Besar gitu ya. Nah, itu kita juga sampaikan melalui Dinas Perhubungan ke pemerintah kota. Kebetulan Pak Wali sendiri kebetulan Kepala BP. Jadi kemungkinan linknya makin bagus untuk mewujudkan jalur sepeda di Batam. Nah, terus usulan info-info tambahan kita pengen bagi pengalaman kepada teman-teman Goeser baik itu yang siang maupun malam terkait kelengkapan safety-nya ya. Tentunya kelengkapan dari lampu, dari sepeda itu sendiri, dari aksesoris bagian lampu, helm dan lain-lain itu mutlak harus. Artinya jangan ditawar-tawar karena keselamatan itu ya. Kalau belum lengkap penerangan lebih bagus pagi aja atau siang aja gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan sosialisasi ini banyak didengar teman-teman Goeser dari yang sudah pengalaman maupun yang baru pemula ya. Karena itu sifatnya tekanan untuk orang Goeser. Terima kasih. Terima kasih Om Mardi. Sekarang siapa? Lanjut ke sana nanti. Nambahkan sedikit dari Om Mardi, memang benar itu bahwasanya keselamatan di jalan itu sangat penting. Jadi memang yang dibutuhkan bagi teman-teman Goeser itu terutama tuh helm, sarung tangan,
terus kelengkapan yang lainnya. Dan jangan lupa selaku goeser, jangan pernah memaksakan diri seandainya memang kondisi napas, kehausan dan segala macam karena melihat teman di depan, wah tetap langsung biarkan saja teman di depan. Betul. Kita berhenti, tarik napas dulu. Kalau memang dehidrasi ya minum dulu. Jadi jangan takut tertinggal. Takut tertinggal atau gengsi. Takut tertinggal. Nggak bisa laju. Yang tahu diri sendiri. Nah, pesan juga buat teman-teman goeser yang ada di Batam maupun di Indonesia, kalau memang kita berada di jalan raya, tolong mungkin satu jalur. Oh, jangan berombongan itu ya. Karena yang punya jalan bukan hanya pesepeda saja. Ada yang teman-teman motor, ada kendaraan roda 4 dan yang lainnya. Jadi untuk berbagi dan menjaga keselamatan. Jadi tetap satu jalur, jangan sampai 2, itu akan membahayakan diri kita dan membahayakan orang lain. Itu pesan buat teman-teman. Mungkin ada tambahan, Om Binsar? Om Binsar. Cukup? Om Budi, silakan. Jadi di era pandemi COVID ini, kita semuanya harus berolahraga untuk meningkatkan imun. Salah satunya dengan bersepeda. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mencari olahraga yang santai, nyaman, disesuaikan dengan ininya tubuh kita sendiri, itu yang paling tepat menurut saya sepeda. Oke. Bipsa Cycling Club. Bipsa. Baik pemirsa Goes ID, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol banyak nih dengan kawan-kawan dari Bipsa Cycling Community atau BCC terkait kegiatan yang dilakukan oleh kawan-kawan BCC maupun harapan-harapan ke depan dengan semakin tumbuhnya atau meningkatnya animo masyarakat terhadap olahraga bersepeda ini. Mudah-mudahan obrolan kita ini akan memberikan inspirasi bagi Anda dan silakan Anda ambil yang positif untuk perkembangan ke depan. Salam Goes ID, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto ya? Yes.